Di suatu rumah terlihat ada seorang pria yang sedang dikeroyok. Lalu datanglah si pemuda yang menolong pria itu, dan pertarungan tidak terelakkan lagi. Tapi ternyata pemuda itu telah masuk ke dalam jebakan si pria, dan pertarungan masih terus berlanjut. Saat si pemuda sedang sibuk, pria itu pun pergi dari rumah itu. Terlihat pria itu dan kelompoknya membawa gerobak ke sebuah keramaian. Ternyata gerobak itu berisi emas yang sangat banyak. Pria itu membagikan emas kepada warga yang ada di sana. Lalu pria itu berkata, "Kalahkan pemuda itu, maka emas ini akan menjadi milik kalian." Dan pertarungan satu RT melawan satu orang pun tidak terelakkan lagi. Akan tetapi, mengapa pria itu ingin membunuh si pemuda? Siapa si pemuda sebenarnya? Dan bagaimana cerita itu bisa terjadi? Seperti inilah cerita lengkapnya. Selamat datang kembali di channel ini Kaju, dan selamat menikmati alur cerita film. Film ini dimulai dengan memperlihatkan suasana kota yang sangat ramai. Lalu kita diperlihatkan gembel kampung yang baru saja tiba di kota. Sebagai orang kampung, gembel itu pun sangat senang ketika melihat sepatu bagus. Tetapi ketika si penjual menanyakan apakah kamu akan membelinya, gembel itu pun menjawab tidak. Maya. Lalu kita diperlihatkan ada seseorang yang berteriak bakpao gratis. Orang-orang yang ada di sana langsung antri untuk mendapatkan bakpao itu. Si gembel sendiri terlihat ditarik dari barisannya sampai dia terjatuh di depan seorang wanita, dan wanita itu memberikan makanan untuknya. Singkat cerita, terlihat ada pengantin tua yang lewat, tetapi para berandalan yang ada di sana menutup jalan itu. Pengantin tua itu terlihat memberikan uang, akan tetapi karena uangnya terlalu sedikit, para berandalan itu pun tidak mau minggir. Lalu wanita yang sempat memberikan makanan terlihat melemparkan uang kepada berandalan itu, yang hal itu membuat para berandalan berebutan uang dan memberikan akses jalan untuk si pengantin tua. Setelah itu kita dibawa ke sebuah pertandingan kungfu. Lalu kita diperkenalkan dua sosok besar. Ada Kahebu dan Adipati Yuan. Walaupun mereka berdua sosok besar, mereka berdua masih di bawah sosok yang lebih besar bernama Jenderal Nalan. Melihat salah satu petarung hampir mati, Adipati Yuan berniat menghentikan pertarungan itu. Tetapi Kahebu tetap ingin melanjutkannya. Dari situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan kalau Kahebu ini sosok yang kejam, sedangkan Adipati Yuan adalah sosok yang baik. Si gembel sendiri terlihat cekcok dengan penonton lainnya. Lalu kita diperlihatkan kalau si gembel mengeluarkan teknik yang tidak biasa. Entah siapa si gembel ini, nanti kita akan tahu. Saat itulah ada orang yang memanfaatkan pertarungan itu dengan cara berjudi. Melihat hal itu, Adipati Yuan langsung menghentikan pertarungan dan menangkap penjudi itu. Saat sedang dibawa, penjudi itu pun diselamatkan oleh seseorang. Akan tetapi orang itu malah membunuhnya. Ternyata penjudi itu adalah bawahan Kahebu. Dan alasan mengapa penjudi itu dibunuh karena takut kalau penjudi itu buka suara kalau dia adalah bawahan Kahebu. Adipati Yuan terlihat sedang berada di rumah Guba. Saat itulah ada seseorang yang memalak para pedagang. Melihat hal itu, Adipati Yuan ingin menghukumnya. Tetapi Guba berkata mereka hanyalah kelas kecil. Jika kau ingin menghilangkan kejahatan, Adipati Yuan harus bisa mengalahkan Kahebu. Akan tetapi itu semua tidaklah mudah, karena Kahebu adalah orang yang licik di kota ini. Dan benar saja, tidak lama kemudian mereka mendengar kabar kalau penjudi itu sudah tewas. Mendengar hal itu, Guba berkata kalau Adipati Yuan jangan gegabah dan diminta untuk bersabar.
Lalu kita diperlihatkan dua gadis nakal yang ingin melihat semacam komik dewasa. Saat sedang asik itulah gadis itu melihat ayahnya, yang membuat gadis itu langsung lari dan bersembunyi. Bersamaan dengan itu, si Gembel terlihat sedang buang air kecil dan tidak sengaja mengenai si gadis. Dan si Gembel menanyakan sebuah alamat ke gadis itu. 哥哥，借問聲咧，呢度點去啊？哥哥，哇，得死咩？喂，你寫翻俾我啦，寫翻。 Malam harinya si Gembel terlihat sudah sampai di alamat yang dia tuju, yaitu penenun 4 musim. Si Gembel yang tidak memiliki sepatu malah mewarnai kakinya menggunakan tinta. Lalu ada seseorang yang menginjak tinta itu. Perkenalkan, dia bernama Apei. Diketahui kalau Apei ini adalah bawahan Kahebu. Lalu kita diperkenalkan pemilik penenun 4 musim, yang kita panggil saja si Nyonya, yang ternyata adalah wanita yang memberikan makanan kepada si Gembel. Tak lama datanglah Apei yang berniat ingin membeli tempat itu. Akan tetapi Nyonya menolak karena itu adalah warisan dari leluhurnya. Mendengar permintaannya ditolak, Apei malah mengejek si Nyonya kalau dia adalah seorang janda. Mendengar hal itu, Nyonya langsung melemparkan makanan. Saat Apei akan membalas, muncullah si Gembel yang menarik Apei sampai terjatuh, dan pertarungan tidak terelakkan lagi. Saat itulah muncul seorang pria bernama Duanan yang melerai pertarungan itu. Tidak disangka si Gembel mengetahui nama asli Duanan, yang ternyata bernama Duan Qingyun. Akan tetapi di kota ini dia dikenal sebagai Duanan. Di sini juga terungkap kalau si Gembel anak dari seorang pria bernama Guan Houying. Sebelum wafat, si ayah memberikan wasiat kepada si Gembel untuk temui Duanan dan tinggal bersamanya. 你就係段青雲，我係關浩英個仔啊！我爹死咗叫我嚟投靠你㗎，唔係叫段青雲。 Ternyata ayahnya si Gembel dulunya adalah teman dekat Duan. Di sini juga terungkap kalau si Gembel bernama Peng Yo. Lalu Duan memberikan sepatu kepada Peng Yo. Walaupun ukurannya terlalu besar, tetapi Peng Yo menyukainya. Berpindah ke markas naga, lebih tepatnya kediaman Kahebu. Terlihat Kahebu marah-marah karena burungnya kalah dalam lomba. Tidak sampai di situ, Kahebu juga marah-marah ketika kualitas benangnya tidak sebagus milik penenun 4 musim. Dan Apei diperintahkan, bagaimanapun caranya, kualitas benang mereka harus sama dengan benang penenun 4 musim. Mendengar perintah itu, Apei langsung mendatangi penenun 4 musim dan berniat membawa salah satu penenun yang ada di sana dengan alasan kalau penenun itu memiliki hutang judi. Akan tetapi muncullah Nyonya yang berkata akan melunasi hutang judi itu dalam waktu setengah bulan, dan jika mereka tidak bisa melunasinya, maka penenun 4 musim akan disita. Peng Yo sendiri terlihat sedang memetik bunga bersama Duan. Lalu Duan menjelaskan kalau dulu ayahnya Peng Yo adalah seorang jenderal. Akan tetapi dia bernasib sial, entah dipitnah atau diracun. Yang jelas ayahnya Peng Yo meninggal karena memiliki urusan dengan orang licik seperti Kahebu. Maka dari itu Duan memperingatkan untuk sembunyikan kungfu mereka, hidup damai dan hindari masalah. Peng Yo terlihat mengantarkan kain ke toko. Untuk menerima pembayaran, pemilik toko memerintahkan Peng Yo untuk tanda tangan. Tetapi Peng Yo yang tidak mau asal tanda tangan malah meninggalkan toko itu dan mengambil bayarannya nanti saja. Peng Yo pun mendatangi sekolah. Saat masuk, dia malah menabrak guru itu. Karena si guru kesal, inilah yang terjadi. Ternyata Peng Yo ingin belajar menulis dan membaca. Si guru yang bernama Kiao Lin pun langsung memberikan tugas pertamanya, yaitu menulis nama Peng Yo itu sendiri. Malam harinya saat yang lain sedang tidur, Peng Yo terlihat belajar mengerjakan tugasnya.
Pagi harinya, Peng Yo datang lagi ke sekolah itu. Tidak lupa dia juga memberikan sebuah hadiah. Lalu Peng Yo menulis tugas yang kemarin diberikan. Tetapi ternyata itu bukanlah namanya, melainkan sebuah kata brengsek. Menyadari kalau dirinya ditipu, Peng Yo mengeluarkan kata-kata yang menyentuh hati, yaitu, kemarin aku menabrakmu, tetapi kamu adalah orang yang berpendidikan. Harusnya kamu mengerti itu. Dan aku datang ke sini hanya untuk belajar. Lalu Peng Yo pun pergi dengan rasa kecewa. Qiaolin juga merasa bersalah. Apalagi setelah dia tahu kalau Peng Yo memberikan hadiah bunga untuknya. Keesokan harinya saat Peng Yo sedang memetik bunga, dia bertemu dengan Qiaolin yang berniat meminta maaf. Dari situ mereka berdua menjadi semakin dekat. Malam harinya Peng Yo mengantarkan Qiaolin ke rumah. Ternyata Guba adalah ayahnya Qiaolin dan terlihat kalau Guba tidak menyukai Peng Yo. 佢喺四季職做嘢嘅。 一介武夫，將來最多為人打生打死嘅啫，成到 Saat tengah malam, lebih tepatnya jam 2 malam, Apei dan kedua anak buahnya membakar kain itu, dan para penenun 4 musim berusaha untuk memadamkannya. Setelah padam, Peng Yo yang tidak terima pun langsung mendatangi kediaman kelompok naga, dan pertarungan tidak terelakkan lagi. Di tengah-tengah pertarungan, Peng Yo sempat-sempatnya menuliskan kata brengsek, dan dia terus mencari siapa pelaku yang sudah membakar kain itu. 咩啊？望咩啊？唔識字啊？ Singkat cerita, Peng Yo berhasil mendapatkan surat kontrak kelompok naga. Menyadari Peng Yo sudah membuat kesalahan besar, Duan mengusirnya demi keselamatannya. Akan tetapi Peng Yo berkata kalau dia akan menghajar siapapun yang datang. Mendengar hal itu, Duan berkata kalau Peng Yo sok jago. Lalu Duan memberikan sebuah senjata peninggalan ayahnya Peng Yo dan menantang Peng Yo untuk bertarung bersamanya. Peng Yo berkata kalau Duan tidak berhak mengusirnya. Lalu datanglah Nyonya yang mengusir Peng Yo secara baik-baik, dan Peng Yo terpaksa harus pergi dari penenun 4 musim. Di markas naga, terlihat Kahebu sedang memarahi anak buahnya perihal kontrak wilayahnya yang diambil. Bersamaan dengan itu, Peng Yo terlihat mendatangi sekolah untuk memberikan kabar kalau dia akan pulang ke kampung. 我有件緊要事揾佢㗎，咁你話我翻咗鄉下啦。佢叫我話俾你聽，佢翻咗鄉，我話你瞓咗。 你點可以咁講㗎？ Siang harinya saat sedang di perahu, Peng Yo yang datang lebih awal harus disogok oleh orang yang membayar 3 kali lipat. Menyadari uang adalah segalanya, Peng Yo membatalkan niatnya untuk pulang ke kampung dan berniat untuk mencari uang agar dirinya bisa dihargai. 我唔放啊嘛，我唔要俾人睇嘢。 要你邊啊？ Peng Yo terlihat berada di pertandingan kungfu. Dia memasuki arena dan menghajar 2 petarung itu. Melihat hal itu, Apei berkata kepada Kahebu kalau orang itulah yang telah mengambil kontrak kelompok naga. Peng Yo memperkenalkan dirinya dan berniat mengambil hadiah itu, dan pertarungan tidak terelakkan lagi. Setelah menghabisi para keroco, muncullah petarung lain yang lebih kuat, dan pertarungan masih terus berlanjut.
Selesai mendapatkan hadiah, muncullah Apei yang berniat menangkap Peng Yo. Akan tetapi datanglah Kahebu yang malah membela Peng Yo, dan dia mengundang Peng Yo untuk makan bersama di kediamannya. 牙本先，遲啲我會親自同你哋嘅大人解釋。啲小兄弟，今次呢件事完全係誤會嚟，都唔關你事嘅。不如咁咧，小兄弟。 Apei sendiri terlihat akan dibunuh karena dianggap tidak berguna. Akan tetapi Apei berhasil lolos. Sesampainya di kediaman Kahebu atau lebih tepatnya markas kelompok naga, Kahebu menjadikan Peng Yo kepala keamanan. Melihat sepatu dan seragam mewah, Peng Yo yang polos pun langsung menerima tawaran itu. Dengan wajah liciknya, Kahebu berkata kalau Peng Yo akan sangat berguna, bukan hanya di arena tetapi juga untuk kekuatan tempur mereka. Bersamaan dengan itu, ada satu anak buah yang berkata kalau Apei lolos. Peng Yo terlihat mendatangi kediaman penenun 4 musim. Dia memberikan hadiah kepada pekerja yang ada di sana dan berkata kalau kelompok naga tidak akan membuat onar lagi. Lalu Peng Yo mendatangi Qiaolin, akan tetapi Qiaolin lebih suka Peng Yo yang dulu. Qiaolin menolak kado itu yang membuat Peng Yo patah hati. 咪一樣連自己嘅名都唔識寫。 Sedangkan Apei terlihat sedang dikejar oleh anak buah Kahebu. Dia bersembunyi di sekolah itu. Guba berkata kalau di sini tidak aman dan Apei diminta untuk bersembunyi di tebing harimau. Sedangkan Guba berniat melaporkan masalah ini kepada Adipati Yuan. Di markas naga, terlihat Peng Yo disuruh menangkap seseorang. Dia terlihat pergi bersama anak buah lainnya. Tidak disangka orang yang mereka bunuh adalah Guba, yang hal itu membuat Peng Yo terkejut. Sesampainya Guba di kediaman Adipati Yuan, dia langsung memberikan informasi kalau Apei bersembunyi di tebing harimau, dan Adipati Yuan segera pergi ke sana untuk menolong Apei. Beralih ke markas naga, Kahebu terlihat marah-marah perihal pembunuhan Guba. Padahal Kahebu sendirilah yang memerintahkannya. Salah satu anak buah di sana berkata kalau Peng Yo juga terlibat. Tetapi Kahebu membela Peng Yo. Yang kejadian itu memang sengaja direkayasa agar Kahebu terlihat baik kepada Peng Yo. 呢件事你唔需要擔心，你去休息先，解決師爺同埋袁天佑。係。 Duan dan Nyonya terlihat sedang berada di tebing macan putih. Ternyata campuran itulah yang membuat kain terlihat lebih cerah. Bersamaan dengan itu, Adipati Yuan sudah menemukan Apei, yang ternyata si Apei sudah mati. Lalu muncullah anak buah Kahebu. Adipati berlari sedangkan si anak buah harus bertarung. Adipati bertemu dengan seseorang yang tiada lain adalah Duan. Duan berniat menolong Adipati dan pertarungan tidak terelakkan lagi. Kahebu terlihat sedang mengintip kejadian itu. Mengetahui itu adalah Adipati Yuan, Duan pun langsung menundukkan kepalanya. 路見不平，拔刀相助，何足掛錢？ Beralih ke markas naga, terlihat Peng Yo mabuk-mabukan karena menyesal atas kematian Guba. Lalu datanglah Kahebu yang menanyakan, selain dirimu siapa lagi yang bisa kungfu di tempat penenun? Dan Peng Yo menjawab Duanan. Peng Yo juga berkata kalau itu nama palsu, sedangkan nama aslinya adalah Duan Qingyun. Dia adalah sosok yang jago kungfu sama seperti ayahku. Duan dan Nyonya terlihat sedang berada di rumah makan. Menyadari tanggal ini adalah ulang tahun si Nyonya, Duan pergi berniat untuk membeli kado. Saat akan kembali, dia melihat poster buronan dirinya. Entah apa yang terjadi, Duan tidak kembali lagi ke rumah makan, yang membuat Nyonya merasa kecewa. Mungkin Anda semua akan dibuat terkejut ketika mengetahui fakta kalau orang besar atau lebih tepatnya Jenderal Nalan yang dimaksud adalah Duan Qingyun. Atau kalau di kota dia dipanggil Duanan. Ya, beliaulah orang yang menaungi kota ini. Karena Kahebu sudah mengetahui siapa Duan, maka mereka merencanakan sebuah rencana, yaitu akan menjatuhkan Kahebu. Setelah itu, barulah Duan pergi ke rumah Nyonya. Terlihat Nyonya kecewa kepada Duan. Tetapi ketika sadar kalau Duan dalam masalah, Nyonya pun akhirnya luluh. Dan malam itu ditutup dengan begituan.
Di markas naga, terlihat Kahebu sudah tahu kalau Duan dan Adipati memburunya. Mendengar hal itu, Kahebu mulai menyusun rencana liciknya. Dia mengundang Duan untuk bertemu di sebuah rumah makan. Kalau Duan menolak, maka nyawa Peng Yo dalam bahaya. Di depan sekolah, terlihat Qiaolin kecewa karena ayahnya dibunuh oleh orang-orang dari kelompok naga. Mendengar hal itu, Peng Yo sangat merasa bersalah karena dia melihat sendiri kematian Guba. Tembak tuci. Duan sendiri terlihat sudah sampai di rumah makan. Lalu ada seorang pelayan yang memberikan minuman kesukaan Duan. Karena Kahebu belum datang, Duan meminum arak itu. Ternyata arak itu adalah sebuah racun. Duan melakukan sebuah teknik untuk meminimalisir racun itu. Ternyata itu adalah rencana licik dari Kahebu. Dia menyuruh si pelayan untuk memberikan racun. Karena kalau tidak, anaknya akan dibunuh. Bersamaan dengan itu, muncullah anak buah Kahebu yang menyergap Duan. Dan pertarungan tidak terelakkan lagi. Peng Yo sendiri terlihat seperti orang gila karena merasa bersalah atas kematian Guba dan juga Qiaolin yang membencinya. Lalu datanglah Qiaolin yang berkata kalau Duan mempertaruhkan nyawanya untuk Peng Yo. Mendengar hal itu, Peng Yo langsung berlari untuk menemui Duan. Sambil menahan racun, Duan harus bertarung melawan prajurit pemanah. Bersamaan dengan itu, Peng Yo terus berlari untuk menemui Duan. Saat Duan akan terbunuh, muncullah Peng Yo yang membantunya, dan mereka berdua bertarung bersama. Di detik-detik kematiannya, Duan mempraktekkan sebuah teknik warisan dari ayahnya Peng Yo, dan Peng Yo diminta untuk mengingatnya. Peng Yo lagi-lagi dibuat merasa bersalah ketika nyonya datang menjenguk Duan yang sudah meninggal, dan Peng Yo berjanji akan membantai habis kelompok naga sampai ke akar-akarnya. Sebelum menghajar Kahebu, Peng Yo terlihat menemui Qiaolin untuk berterima kasih sudah mengajarinya menulis dan berjanji akan menikahi Qiaolin. Di kediaman Adipati, terlihat Qiaolin datang dan berkata kalau Peng Yo akan membunuh Kahebu. Qiaolin meminta kepada Adipati untuk kirimkan pasukan untuk membantu Peng Yo. Akan tetapi Adipati tidak mau dan biarkan Peng Yo yang bertarung sendirian. Sedangkan Peng Yo terlihat sedang berjalan menuju markas naga. Sesampainya di lokasi, Kahebu terlihat sedang dihajar oleh beberapa orang, dan Peng Yo langsung menghajar mereka semua. Dengan lembut, Peng Yo bertanya mengapa kau mengkhianatiku. Saat itulah ada salah satu prajurit yang menyerang Peng Yo, yang hal itu dimanfaatkan oleh Kahebu untuk menusuk Peng Yo dari belakang. Ternyata semua itu adalah jebakan, karena markas itu sudah dipenuhi oleh para prajurit yang siap menghabisi Peng Yo. Saat Peng Yo sedang sibuk itulah Kahebu melarikan diri dari rumah itu. Dia membawa sebuah gerobak ke pusat kota. Bersamaan dengan itu Peng Yo terus menyusul. Ternyata gerobak itu berisi emas yang sangat banyak. Kahebu membagikan emas itu kepada orang-orang yang ada di sana. Dan dia berkata kalau kalian bisa membunuh Peng Yo, emas ini akan menjadi milik kalian. Dan pertarungan 1 melawan 1 RT tidak terelakkan lagi.
Saat Peng Yo hampir menghabisi semua prajurit, ada satu prajurit yang menusuk tangannya. Akan tetapi walaupun begitu, Peng Yo masih bisa bertarung. Singkat cerita, 4 bulan pun telah berlalu. Di pusat kota ada ibu-ibu yang berkata kalau nyonya sudah lama menjanda, tetapi tiba-tiba dia hamil. Nyonya berkata kalau anak yang dikandungnya adalah anak Duan Qingyun. 佢個仔係段青雲段大哥嘅。 Dan cerita berakhir sampai di sini. Walaupun tidak seepik film Ip Man, tetapi film ini masih layak untuk ditonton. Terlepas dari Peng Yo yang dimanfaatkan, kita bisa mengambil sebuah pesan, yaitu jangan biarkan dirimu terus-terusan dimanfaatkan oleh orang lain. Kamu berhak untuk dihargai dan diperlakukan dengan hormat. Ingatlah bahwa kamu berharga dan pantas mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain. Itu, gua Kaju, satu dari sekian banyaknya rebahaner yang ada di dunia ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe karena gua berharap kita bisa berteman.